Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, kembali Nina Amelia bersama Anda untuk Tax Corner menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi pasfm.com. Ibu Feni di Bekasi menanyakan, perusahaan kami bertransaksi dengan perusahaan IT di Batam untuk menyediakan jasa pembuatan software. Yang mau ditanyakan, apakah atas transaksi ini dikenakan PPN? Karena dari pihak vendor meminta untuk membuat SSP PPN atas transaksi ini. Ibu Feni di Bekasi, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agustus Santolihin, tax partner dari ATS Consulting. Sebelumnya akan saya sampaikan terlebih dahulu bahwa kenapa ada kawasan bebas ya. Batam itu termasuk kawasan bebas, free trade zone istilahnya. Nah, jadi karena di sini kan ada perlakuan khusus untuk Batam ini ya. Tujuannya sebenarnya dibentuknya Batam sebagai free trade zone adalah untuk meningkatkan daya saing ekspor Indonesia ya. Dan juga salah satu tujuannya juga adalah pastinya ya ingin mendorong pertumbuhan ekonomi ya, mengurangi hambatan perdagangan ya, untuk mengembangkan sektor perdagangan ya, sektor jasa maupun sektor manufakturnya ya. Dan tentunya dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi ya akan meningkatkan juga kesejahteraan masyarakat dan juga membuka lapangan kerja. Nah, jadi memang kalau di kawasan bebas atau free trade zone ya, yang mana kita bisa definisikan ya bahwa di mana kawasan ini memang berada di wilayah Indonesia yang mana terpisah dari daerah pabean. Nah, jadi kalau untuk Batam ini ya, karena di sini ditetapkan sebagai kawasan bebas, itu tidak dikenakan bea masuk ya, tidak dikenakan PPN ya, dan juga tidak dikenakan PPNBM ya. Nah, kita lihat lagi. Nah, untuk pengusaha yang berada di kawasan bebas ini ya, di Batam ini, itu dikecualikan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak ya. Artinya karena bebas PPN ya, artinya konsekuensinya pengusaha yang berada di kawasan bebas itu di free trade zone itu tidak perlu dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, artinya untuk setiap penyerahan barang kena pajak ya, maupun penyerahan barang kena pajak tidak berwujud maupun juga penyerahan jasa kena pajak ya, yang mana di Batam itu ya tentunya dibebaskan dari pengenaan PPN. Nah, tetapi sebaliknya nih ya, kalau penyerahan itu dari kawasan bebas ya, di Batam itu ternyata diserahkan ke dalam daerah pabean ya, nah itu terutang PPN. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan Bu Feni ya, karena di sini kan si vendor perusahaan ibu kan bukan PKP nih ya, dia tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak ya, karena untuk transaksi jasa software ini yang mana dilakukan oleh vendor yang berada di Batam ya, karena dikenakan PPN ya, maka mekanisme pemungutannya PPN itu ya, itu dipungut oleh si vendor perusahaan ibu ya dengan menggunakan SSP ya. Jadi dia kenapa dia meminta perusahaan Bu Feni ini ya untuk membuat surat setoran pajak ya sebagai bukti bahwa dipungut PPN seperti itu. Nah, jadi nantinya di SSP PPN itu ya nanti diisi ya untuk nama, untuk nomor NPWP-nya diisi dengan perusahaan yang memanfaatkan jasa kena pajak itu. Jadi dalam hal ini perusahaan Bu Feni ya. Jadi nanti diisi ya kode akun pajaknya ya, dan juga diisi nama penyetornya. Nah, jadi untuk SSP PPN ini ya yang mana dilampiri dengan kontrak ya, itu merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Nah, artinya apa? Artinya untuk SSP PPN yang disetorkan ini ya, itu dianggap sebagai pajak masukan ya, yang mana bisa dikreditkan oleh pengusaha kena pajak yang memanfaatkan jasa kena pajak ini sepanjang memang memenuhi ketentuan seperti itu ya. Jadi dalam hal ini SSP tersebut ya yang mana sudah disetorkan itu SSP PPN-nya itu bisa dijadikan sebagai pajak masukan untuk mengurangi pajak keluaran perusahaan Ibu Feni seperti itu.
Oke, demikian. Saya Agus Santolihin. Semoga bermanfaat untuk Bu Feni dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.